Genaji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayo Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elvarina. Sobat Genaji, Kak Elva hari ini mau ngajakin sahabat Genaji untuk belajar bareng-bareng lagi nih tentang sifat-sifat pada bilangan. Nah, bukannya kemarin kita udah bahas ya Kak sifat-sifat pada bilangan? Iya sih, kemarin kita emang udah ngebahas. Tapi kan kalau kemarin kita bahasnya tentang sifat-sifat pada bilangan pecahan kan, perkalian bilangan pecahan. Nah kali ini Kak Elva nggak mau bahas pecahan lagi karena udah sering ya bahas pecahan. Nah Kak Elva mau bahas tentang bilangan bulat. Nah tapi ini tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang mana sebenarnya sama aja. Sama aja atau beda ya sifat-sifatnya. Nah kalau kalian pengen tahu, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah kalau kemarin itu kita kan udah bahas tuh tentang sifat-sifat yang ada dalam perkalian bilangan pecahan. Nah kalau misalnya bilangan bulat gimana tuh Kak sifatnya? Nah ternyata sama atau beda? Hayo. Ternyata jawabannya adalah sama aja sahabat Genaji. Ternyata kalau sifat-sifat yang ada dalam perkalian ya, perkalian bilangan bulat itu sama aja dengan pecahan. Terus yang ngebedain apa? Yang membedakan adalah kalau pecahan itu kan dia punya pembilang udah menyebutkan, jadi ada atas dan bawah gitu. Jadi kemarin mungkin rada banyak gitu angkanya karena ada pembilang dan ada penyebutnya. Tapi kalau misalnya bilangan bulat ini jauh lebih simpel karena kan cuma satu gitu, nggak ada pembilang, nggak ada penyebut, nggak ada atas bawah kayak gitu. Tapi sebenarnya sifat-sifatnya itu sama aja. Ya biar lebih paham dan juga nggak bingung karena ini nggak ada pembilang dan penyebut. Gimana sih Kak cara ngitungnya kok katanya sama aja, dan gimana sih Kak sifat-sifatnya? Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, masih ingat gak kemarin sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran, yang mana ketika dirubah letaknya, yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan, itu tidak akan merubah hasil akhirnya gitu ya sahabat Genaji. Dan ternyata ini tuh juga berlaku nih di perkalian bilangan bulat. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya dalam abjad? Langsung aja Kak Elva contohin ya. Jadi misalnya nih A dikali B, maka hasilnya tuh akan sama aja ketika B-nya itu duluan. Jadi A kali B itu akan sama dengan B kali A. Gitu juga C kali D itu sama aja dengan D kali C. Dan seterusnya gitu ya. Contohnya dalam angka nih yaitu 5 dikali min 6. Hasilnya berapa? Hayo, hasilnya adalah minus 30 kan. 5 kali minus 6 ya kan, minus 30. Nah kalau misalnya minus 6 nya duluan gimana? Berarti minus 6 dikali 5 hasilnya adalah sama aja minus 30 gitu. Nah berarti ini terbukti ya kalau misalnya depan belakang ditukar itu tidak akan mengubah hasil akhir gitu sahabat Genaji. Nah oke langsung kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Yang kedua apa? Ayo kalau kalian ingat, yaitu ya bener banget, yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah jadi ini juga sama sih sahabat Genaji kayak kemarin. Pengelompokan ketika dia berubah, yang dikelompokin itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Ini selama perkalian ya, itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Jadi misalnya dalam objek nih A dikali dalam kurung B kali C gitu. Nah itu akan sama aja hasilnya ketika yang dikelompokkan jadi beda nih. Kalau tadi yang dikelompokkan C kali D, sekarang yang dikelompokin adalah A kali B dalam kurung dikali sama C. Nah itu hasil akhirnya akan sama aja. Kita coba ya dalam angka ya. Nah di sini ada angka nih 3 dikali dalam kurung 5 kali 4. Hasilnya berapa? Hayo, hasilnya adalah 60 ya kan. Yang tadi dikelompokkan adalah 5 kali 4. Nah sekarang coba kita rubah. Yang dikelompokkan adalah 3 dikali 5 terus 4-nya sendiri ya kan, maka hasilnya juga sama 60 tuh kan. Berarti udah terbukti kalau misalnya yang pindah kurungnya ini dipindah itu tidak akan mengubah hasil akhir gitu sahabat Genaji. Oke, sifat yang terakhir yaitu sifat distributif atau pendistribusian ya. Sifat pendistribusian ini juga ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Nah kalau yang penjumlahan itu sama aja kayak pecahan sih. Jadi kayak misalnya di sini ada A dikali dalam kurung B plus C gitu. Nah cara ngitungnya dikali 1 untuk semua. Jadi A kali B ditambah A kali C gitu. Itu untuk penjumlahan ya.
Dan untuk pengurangan juga sama aja, tapi kita tinggal ubah aja tuh. Kalau misalnya tadi itu dijumlah, sekarang tinggal diubah jadi dikurangin gitu. Jadi misalnya nih A dikali dalam kurung B kurangin C. Nah berarti caranya adalah sama, yaitu A dikali B dulu dikurangi A kali C gitu sahabat Aci. Nah kalau kamu mau kasih contoh yang menjumlahan aja ya, yang pengurangan nanti sahabat Aci kira-kira bisa atau enggak ya, coba sendiri ya. Sekarang kalau kamu mau kasih contoh yang penjumlahan, contohnya adalah 3 dikali 4 plus 6. Nah jadi kalau misalnya didistribusikan yaitu 3 kali 4 ditambah 3 kali 6, maka hasilnya adalah 30. Nah kalau yang pengurangan gimana dong sahabat Yanaci? Nah sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Kak Elva mau kasih PR loh tadi, yaitu tentang pengurangan. Coba sahabat Yanaci cari gimana contoh soal, terus kalian kerjain ya, sifat distributif perkalian pada bilangan bulat pengurangan ya, yang pengurangan. Oke kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicari PR dan tugasnya ya. Sekian dulu, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.